Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Untuk pembelajaran kali ini mengambil tema indahnya kalimat thayyibah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, sehingga terbentuk pribadi tangguh dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengamati gambar. Tahukah kalian apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Di antara kalimat thayyibah, yang pertama adalah subhanallah, yang kedua masya Allah, dan yang ketiga Allahu akbar. Kalimat thayyibah yang pertama adalah subhanallah. Mari kita bahas kalimat thayyibah subhanallah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita mengamati gambar terlebih dahulu. Pengertian kalimat subhanallah. Subhanallah sering disebut juga dengan kalimat tasbih. Kalimat subhanallah adalah kalimat pujian kepada Allah yang mempunyai arti Maha Suci Allah. Kalimat subhanallah diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau keindahan. Ketakjuban atau keindahan tersebut murni terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan dari manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang Maha Suci dan Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, sekarang kapan kita waktu mengucapkan kalimat subhanallah? Kita mengucapkan kalimat subhanallah ketika kita melihat keindahan dan kekayaan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan kebesaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa heran terhadap sikap seseorang ketika kita berzikir setelah sholat fardu, dan ketika kita mengingatkan imam jika imam lupa bacaan atau gerakan sholat. Selanjutnya, apa hikmah kita mengucapkan kalimat subhanallah? Yang pertama, kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu masya Allah.
Coba kita amati gambar yang ada di layar. Nah, sekarang coba apa yang harus kita ucapkan ketika kita melihat gambar? Ya, benar. Kita mengucapkan Masya Allah. Mari kita bahas apa pengertian kalimat Masya Allah. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah maupun menakjubkan. Akan tetapi ada peran atau usaha manusia dalam sesuatu kejadian atau peristiwa yang indah tersebut. Waktu pengucapan kalimat Masya Allah yaitu ketika kita melihat peristiwa yang menakjubkan dan ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa atau peristiwa yang di luar perkiraan kita. Kalimat thayyibah yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Anak soleh, coba kita amati gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, coba kita apa yang harus kita ucapkan ketika kita melihat gambar yang pertama dan apa yang kita harus ucapkan ketika kita melihat gambar yang kedua. Ya, benar sekali. Kita harus mengucapkan Allahu Akbar yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Pengertian kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Disebut juga kalimat takbir. Allah adalah Zat yang Maha Besar. Bentuk pengakuan kepada Allah dan perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh, nah sekarang siapa yang tahu kapan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Ya, ketika pidato atau ketika khutbah Jumat. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, ketika melihat peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Yang keempat, ketika adzan dan iqomah. Yang kelima, ketika berzikir sesudah sholat fardu. Dan yang keenam, ketika kita takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Hikmah mengucapkan kalimat Allahu Akbar yaitu yang pertama, kita merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimis dengan pertolongan Allah, tidak pernah mudah putus asa, dan kita akan terhindar dari sifat sombong. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ibu ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita ucapkan, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.